Saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam channel Warta Kabar Sukacita. Saudara-saudari, jati diri Gereja Kristus adalah bermisi. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil, sebagaimana terkutip dalam Injil Markus bab 16 ayat 15. Injil yang dimaksud salah satunya adalah supaya manusia menggunakan akal budinya yang dikaruniakan Allah untuk kebaikan semua orang dan seluruh alam ciptaan. Dan bidang ini secara konkret diwujudkan diantaranya melalui dunia pendidikan formal. Di tengah-tengah kita telah hadir seorang imam Projo Kuskupan Tanjung Karang yang berkarya dalam dunia pendidikan, yakni Romo Andreas Sutrisno. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Sehat Romo ya? Walafiat. Puji Tuhan. Nah, pada kesempatan istimewa ini kita akan berbincang-bincang dengan Romo Sutris tentang dunia pendidikan, secara khusus keberadaan sekolah Xaverius dan kiprahnya. Nah, silakan Romo memperkenalkan diri kepada para pemirsa di rumah tentang Romo dan bagaimana pendidikan Xaverius. Ya, nama saya Romo Andreas Sutrisno. Saya berasal dari Paroki Kairejo, tepatnya di Stasi Sriwelangset. Saya ditabiskan imam tanggal 22 Februari tahun 2003 dan sekarang sudah 20 tahun imaman. Lalu kalau pekerjaan ya saya pernah bertugas di Bakoweni, lalu pernah bertugas di Paroki Murni Jaya, pernah bertugas di Paroki Metro, pernah bertugas di Paroki Prisewu, dan kemudian mulai tahun 2018 saya diberi tugas untuk bekerja di Yayasan Xaverius Tanjung Karang sebagai ketua yayasan. Baik Romo, terima kasih. Jadi ada karya parokial, lalu kemudian kategorial secara khusus dalam dunia pendidikan sebagai ketua Yayasan Xaverius Tanjung Karang. Lalu Romo bisa mengisahkan kepada kami semua sejarah dari keberadaan Yayasan Xaverius atau Sekolah Xaverius di Lampung ini. Ya, kalau kita bicara tentang pendidikan Yayasan Xaverius secara khusus, bahwa tadi Romo Tedens sudah mengatakan kalau misi gereja itu kan juga lewat dunia pendidikan. Maka kehadiran sekolah di Kuskupan Tanjung Karang itu tidak lepas dari sejarah gereja, ya. Dan kebetulan sejarah gereja kita itu juga tidak bisa lepas dari Kuskupan Palembang, ya, Kuskupan Agung Palembang. Nah, maka sejarah Kuskupan Agung Palembang itu berdampak juga kepada gereja di Kuskupan Tanjung Karang. Nah, dunia pendidikan karena memang pada waktu itu Kuskupan Palembang dan Kuskupan Tanjung Karang itu dunia pendidikan menjadi salah satu bentuk untuk kesaksian atau pewartaan, maka pendidikan di Kuskupan Palembang pada waktu itu dengan di Tanjung Karang itu sama, ya, yayasannya sama, Yayasan Xaverius, sehingga nama sekolah swasta itu ya Xaverius pada waktu itu. Palembang Xaverius, kita juga Xaverius. Dan yayasannya juga dulu sama, ya, yaitu Yayasan Xaverius di Palembang. Lalu mulai kita itu mandiri sebagai Yayasan Xaverius di Kuskupan Tanjung Karang itu tahun 1983, ya, 1983, yang disitulah kita resmi mandiri dari Kuskupan Palembang atau Yayasan Xaverius Kuskupan Palembang. Gitu. Baik Romo, lalu apa visi misi dari sekolah Xaverius Romo? Kalau Romo bisa sampaikan kepada kami semua. Iya, kalau saya baca di dalam sejarah, memang visinya mengalami perkembangan. Kalau di awal dulu ya tadi kembali kepada semangat bahwa sekolah ini menjadi salah satu bentuk untuk pewartaan Injil, ya. Maka di situ ya visi yayasan itu adalah sebagai perpanjangan tangan
gereja ya untuk mewartakan Injil lewat dunia pendidikan. Sehingga di situ sangat ketara sekali kalau Yayasan Sahaberis itu sungguh-sungguh membantu gereja, membantu keuskupan di dalam karyanya ini. Lalu kemudian mulai tahun 2017 di situ sudah tekanannya berbeda. Tekanannya itu adalah kita sudah masuk kepada dunia pendidikan dan di situ mengarah kepada anak muda. Lalu bagaimana anak muda yang harus kita didik, kita bangun itu, yaitu anak muda yang punya karakter. Sehingga visinya itu adalah ya orang muda yang unggul dalam hal humanitas, kecerdasan, lalu kemudian kedisiplinan, kejujuran, dan pelayanan. Sehingga sering disingkat menjadi HK3P. Nah, ini menjadi visi. Tapi di tahun ini kami sedang mengadakan evaluasi. Apakah visi ini pas atau tidak? Lalu mudah untuk dijalankan atau tidak? Nah, di dalam tahun ini sedang kami mengevaluasi, kami membuat tim namanya tim Restra. Ternyata kita harus mengakui bahwa ternyata apa yang selama ini kita katakan visi ini sebenarnya justru lebih mengarah kepada moto. Karena nilai HK3P tadi ya, humanitas, kecerdasan, kejujuran, kedisiplinan, dan pelayanan itu kan suatu nilai yang tidak gampang untuk kita ukur. Tetapi ini harus kita tanamkan setiap hari, setiap saat, dan kita hasilnya itu bisa jadi nanti akan kita ketahui nanti, gitu kan. Maka nggak bisa kita ukur dalam kurun waktu. Sehingga ini kita mulai melihat apa yang kita pikirkan selama ini sebagai visi, ini malah justru sebagai moto. Dan sekarang kita juga akan menyusun visi yang baru, yang lebih konkret, dan ini nanti bisa diukur, bisa dicapai dalam kurun waktu yang terbatas, yang jelas. Baik Romo, Yayasan Katolik atau sekolah Katolik kan identik dengan anak-anak Katolik. Mungkin pandangan banyak orang sekolah Katolik itu berarti hanya dikhususkan untuk anak-anak yang beragama Katolik. Apakah juga Sahaberis ini terbuka untuk anak-anak yang di luar beragama Katolik untuk mengenyam pendidikan di Sahaberis? Pada prinsipnya bahwa kita kembali tadi tentang visi gereja ya, bahwa dunia pendidikan ini itu kan menjadi salah satu bentuk untuk pewartaan Injil. Nah, maka semangat ini ya, dunia pendidikan itu bahwa gereja itu ingin supaya pendidikan yang dibangun oleh atau didirikan oleh gereja itu bisa menjadikan sarana untuk kita mengembangkan nilai-nilai kebaikan yang selama ini kita hayati sebagai orang Katolik, itu bisa kita sebarkan untuk semua orang, ya, nilai-nilai itu. Nah, sehingga dalam Yayasan Sahaberis, walaupun Yayasan Sahaberis ini sekolah ini bercirikan Katolik, tetapi ini terbuka untuk semua orang, ya, semua agama. Anak-anak yang berlainan beragama Katolik boleh sekolah di sini. Yang penting bahwa kami ingin mengembangkan nilai-nilai yang selama ini hidup, nilai kebaikan itu. Ya, nilai-nilai itu. Dan nilai-nilai itu sebenarnya nilai universal ya, universal yang juga bisa ada berkembang di agama lain. Hanya kita punya cara untuk mendidiknya, cara menanamkannya, nilai-nilai itu, sehingga itu harapannya bisa nanti berkembang dan hidup di dalam diri siapa saja yang sekolah di sekolah Katolik. Iya, sesuai dengan semangat kehadiran gereja kan 100% warga negara Indonesia, 100% warga negara gereja, 100% warga gereja. Lalu juga gereja turut mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Jadi keberadaan sekolah Sahaberis pun terbuka untuk siapa saja anak-anak warga negara Indonesia yang mau mengenyam pendidikan di Sahaberis.
dan keberadaan kita juga sesuai dengan apa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 45 kan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik Romo, apa tantangan Romo ya pendidikan Katolik di zaman ini? Ya, kesulitan-kesulitan apa, tantangan apa, dan bagaimana menghadapi tantangan-tantangan itu? Ya misalnya kan ada orang mengatakan kalau sekolah Katolik itu mahal salah satunya, atau pendidikan karakter. Orang tamatan sekolah Katolik tapi kemudian masih tidak jujur di dalam kehidupannya. Ya, itu bagaimana Romo misalnya? Ya, tantangan pasti ada dan sungguh sampai sekarang terasa ya. Ya sekolah kita itu kan sekolah swasta, ya kan. Jadi sekolah swasta itu kan berarti ya untuk bisa bertahan itu kan dari peran orang tua. Ya. Nah kalau semakin banyak anak yang sekolah di sekolah Katolik dan mampu membiayai gitu kan, itu kan berarti sekolah ini bisa hidup atau bisa terus berjalan. Tetapi kalau semakin berkurang anak-anak yang sekolah di sekolah kita, ya tentu saja pendapatan berkurang. Ya kita akan sulit untuk bisa membayar atau menggaji guru atau karyawan yang lain. Itu tantangan yang sungguh terasa di setiap tahun ajaran mau mencari murid baru kan selalu ini ya gitu. Tetapi bahwa tantangan ini juga bagi kami, ini juga untuk kita untuk menjadi pembelajaran juga ya, pembelajaran. Artinya bahwa kita sekolah itu kan juga harus bisa menawarkan sesuatu yang baik, yang khas, yang akhirnya itu nanti diharapkan kalau orang tua menyekolahkan anaknya di tempat kita itu ya punya harapan terhadap perkembangan anaknya, sehingga karakter itu memang menjadi perhatian utama ya, perhatian utama. Dan kita selama ini sudah berjuang untuk menanamkan nilai karakter ini. Para pendahulu dulu pun juga sudah begitu. Selama ini kan kita satu kan terkenal kurang ya disiplin ya, tapi kan tidak cukup kan hanya disiplin saja. Sehingga lewat tadi di misi yang dibuat tahun 2017 itu manusia muda yang unggul. Nah unggulnya itu apa? Maka ada 5 hal ya, kan? Ya, humanitas, kecerdasan, lalu kedisiplinan, kejujuran, dan pelayanan. Harapannya lewat 5 nilai ini yang terus ditanamkan kepada anak-anak, ini nanti anak-anak yang lulus dari Sabrus itu ya punya keunggulan ini, ya keunggulan ini. Gitu. Nah, apakah ini juga akan berhasil 100%? Ya, namanya dunia manusia, dunia anak itu kan akan berkembang sesuai dengan situasi dan lingkungannya. Mungkin pada saat di Saberius, masih bisa menjaga nilai ini. Tapi begitu nanti keluar dengan ada tawaran-tawaran, mungkin juga ada tantangan-tantangan, ya kita tidak menutup mata bahwa ada juga ya alumni Saberius yang mungkin tidak sesuai dengan harapan. Tetapi itulah menjadi tantangan kita. Kita tidak boleh putus asa untuk bisa mendidik anak itu terus menjadi itu yang baik. Tapi kan kita percaya, kita yakin bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita tanam, ya walaupun kecil, walaupun setitik, itu pasti ada dampaknya yang baik. Iya baik Romo. Lalu contoh konkret untuk mencapai 5 nilai tadi yang dilakukan selama ini, misalnya untuk para siswa atau bukan hanya para siswa saja, tapi pihak-pihak yang terlibat di sekolah ini, para pendidik, untuk karyawan, apakah ada Romo? Ada. Ya memang kebiasaan rekoleksi dan retret itu ada, baik itu untuk anak-anak maupun juga untuk SDM ya. Kalau anak-anak itu kan kalau SD itu misalnya mau kelas 6 itu kan nanti juga ada retret. SMP pun juga begitu. Nanti kalau sudah mereka itu kelas terakhir juga akan retret. SMA pun begitu. Ya maka biasanya itu di bulan-bulan Oktober sampai Maret itu kadang-kadang pastoral sekolah itu Romo Andre itu akan sibuk dengan memberikan retret-retret untuk anak-anak. Itu salah satu bahwa lewat retret itu kita juga menanamkan, membumikan
ya membuktikan dari nilai-nilai itu. Jadi bukan hanya para siswa Romo ya? Ya, para guru juga ya, gitu. Karyawan juga. Iya. Gitu. Oke. Lalu kemudian untuk yang lain, ya bagaimana nilai 5 nilai ini tetap terus terngiang-ngiang. Kami coba lewat misalnya jingle, lewat tepuk, lewat lagu, lewat senam, lewat tari. Maka ada istilah namanya jingle agak 3B, tari agak 3B ya. Lalu kemudian ada kami juga mengembangkan spiritualitas community of love ya. Ada jingle community of love. Nah, lewat lagu-lagu pendek ini ya, untuk dinamika kebersamaan ini supaya tertanam nilai-nilai itu, diingat terus agak 3B teringat itu. Sehingga itu nanti harapannya itu juga nanti mereka paham apa yang dimaksud dengan humanitas, apa yang dimaksud dengan kecerdasan, kejujuran, kedisiplinan dan pelayanan. Iya. Sehingga itu nanti itu menjadi nempel di hati, lalu menjadi kebiasaan setiap hari. Gitu. Iya, artinya memang kelima nilai tadi ya, itu kan sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Ya, pesan Injil kan diantaranya membuat manusia jujur, disiplin, penuh, punya nilai kemanusiaan kepada yang lain. Jadi bukan hanya soal kepandaian, kecerdasan angka, ya prestasi nilai, kejuaraan atau lain sebagainya, tapi harus juga diikuti dengan nilai-nilai tadi yang kamu katakan. Nah, inilah memang tantangannya ya, tantangan dunia pendidikan ini, supaya akhirnya siswa tidak hanya pintar secara angka, cerdas secara intelektual, tetapi juga dia mempunyai kecerdasan kemanusiaan seperti yang Romo katakan tadi. Ya, maka disinilah boleh saya katakan inilah jati diri sekolah Katolik, Romo ya. Kalau nilai tadi hilang, berarti hanya mengejar prestasi angka, ya Romo ya. Nah, kemudian di zaman ini kan di zaman digital ya Romo. Betul. Lalu bagaimana pendidikan Saperus ini ya mencoba menjawab tantangan ini, atau melihat tantangan ini sebagai kesulitan besar atau justru menjadi peluang? Nah, untuk teknologi itu sebenarnya sudah dimulai sejak dulu ya. Misalnya contoh di TK itu kan juga sudah ada komputer ya. Harapannya itu anak-anak dari TK itu sudah diajari oleh guru-gurunya untuk menggunakan komputer. Ya. Nah, sehingga ada semacam oleh komputer lah itu. Anak-anak bisa diajari mewarnai oleh komputer. SD pun juga ada laboratorium komputer. SMP pun juga ada. SMA apalagi. Nah, ini dari segi fasilitas ya. Ini sekolah ini harapannya dari setiap tingkatan ada komputer. Nah, ini dampak positif dari COVID ya. Ya, dampak. Jadi sekarang kita melihat bahwa dampak positif dari COVID itu kan hanya kita dipaksa untuk semakin melek teknologi lah, ya. Dengan kita tidak boleh sekolah di tatap muka, di sekolah kita harus pakai Zoom, mau tidak mau kita harus belajar. Ya. Dan ini bagi kami di yayasan itu lewat COVID ini kok ternyata kita akhirnya terus bisa mengejar ini ya, mengejar itu. Dan puji Tuhan bahwa guru-guru pun juga mau belajar ya, itu. Dan anak-anak pun juga sekarang mulai berkembang itu. Nah, dari pengalaman ini maka kami pun juga mengharapkan supaya nanti ini di tahun ajar ini ada eskul multimedia misalnya, atau eskul yang kaitan dengan teknologi. Dan desain grafis kan sudah ada. Nah, kita mau kembangkan supaya teknologi itu semakin dicintai dan menjadi sarana untuk pembelajaran. Nah, selain fasilitas ya, misalnya kalau pembelajaran sudah diusahakan ada misalnya ada proyektor atau LCD, sehingga itu sudah bisa pakai server itu atau pakai video dan segala macam. Nah, kita juga senang bahwa ternyata dengan kurikulum Merdeka ini itu guru juga dipacu lewat itu ya. Nah, di guru itu kan ada namanya ID mengajar yang disebut dengan PMM, Platform Merdeka Mengajar. Nah, setiap guru itu kan punya paspor. Ya. Lalu dari paspor itu nanti dengan membuka aplikasi itu nanti guru-guru itu
akan ditawari oleh kementerian itu modul-modul belajar. Nah, maka tadi namanya kan PMM, Plafon Merdeka Mengajar. Itu artinya guru-guru diberi kemerdekaan untuk belajar, untuk mengajar lewat modul-modul itu. Maka sekarang guru-guru harus dipacu untuk ini. Setiap dia bisa mengerjakan satu plafon, ya satu materi, satu modul, dan itu nanti dikirim ke pusat, lalu itu benar, itu nanti akan dapat sertifikat. Nah, sehingga nanti guru ini kalau semakin banyak sertifikatnya, ini boleh dikatakan guru ini mau belajar secara mandiri, merdeka, gitu kan? Yeah. Nah, dulu-dulu kan baru gosok, Yeah. gitu kan? Sekarang enggak. Nah, sehingga ini kalau guru itu rajin, dia nanti sertifikatnya semakin banyak. Yeah. Saya dengar-dengar itu sekarang sudah modulnya sampai 35. Ini bisa tambah lagi. Nah, semakin banyak itu nanti katanya ini akan menjadi syarat guru itu nanti akan dipanggil untuk PPG. Ya, sehingga dari situ nanti dia akan kalau dites di PPG lulus, nanti dia dapat tunjangan dari pemerintah. Kalau dulu kan tunjangannya namanya sertifikasi. Nah, sekarang nanti tunjangannya adalah profesi. Dari kata dari profesi kan terus jadi profesional. Maka kalau guru-guru ini rajin mengikuti PMM, itu adalah guru yang mau belajar dan guru itu akan menjadi guru yang profesional. Nah, kalau guru itu profesional, itu akan diberi apresiasi dari pemerintah. Nah, inilah teknologi tantangan ya. Tapi tantangan sekaligus ini menjadi sarana untuk pengembangan diri. Maka bagi Yayasan Sabrus ini sungguh mendorong, mengajak supaya guru-guru itu mau menjalankan PMM ini, gitu. Karena itu nanti dengan PMM ini, Plafon Merdeka Mengajar ini, dia itu akan dinilai sebagai guru yang profesional. Tapi kalau tidak mau menjalankan, nanti berdampaknya bukan hanya untuk guru itu, tetapi juga untuk sekolah. Karena nanti di akreditasinya itu akan merah, gitu. Jadi ini kan berkaitan. Ya, baik Romo. Luar biasa bahwa keberadaan gereja Katolik dengan bidang pendidikan sebagai bentuk karya bagi semua masyarakat memang sudah dikenal sejak dahulu kala ya. Banyak tokoh-tokoh masyarakat yang pernah mengenyam pendidikan dalam gereja Katolik, dalam sekolah-sekolah Katolik. Baik Romo, mungkin ada harapan-harapan yang mau Romo sampaikan kepada para pemirsa, para orang tua Katolik atau masyarakat pada umumnya mengenai sekolah Saberius di Lampung ini. Nah, harapan saya itu ya tentu saja kita harus bertitik tolak dari pertanyaan mendasar, mengapa kok gereja pada saat zaman misionaris itu mengambil bahwa pendidikan itu menjadi salah satu sarana untuk kerasulan. Artinya kan bahwa gereja memandang pendidikan itu penting, ya kan? Lalu dari situlah semangat itu hanya pada waktu itu gereja itu mendirikan sekolah-sekolah. Dan ternyata gereja itu bukan hanya keuskupan atau kongregasi, tetapi juga banyak awam yang kemudian mendirikan sekolah, ya kan? Nah, sekarang di masa sekarang ini, kita ini generasi kita ini adalah sudah diwarisi sekolah-sekolah yang didirikan oleh mungkin pastor, mungkin suster kongregasi, mungkin juga para awam-awam yang sungguh cinta terhadap pendidikan. Nah, sekarang sudah diwajarkan kepada kita. Nah, sekarang perjuangan kita adalah bagaimana warisan ini kita jaga, jangan sampai mati. Nah, salah satunya bagaimana harapannya? Ya, kita mengharapkan supaya Bapak Ibu menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik. Oke, sekolah Katolik dikenal mahal, tapi kan mahal bukan berarti kami tidak bisa memberikan pelayanan yang tidak baik. Kita justru memberikan pelayanan yang baik. Mahal tapi baik, hasilnya daripada murah tapi murahan. Nah, itu kan ya. Nah, kita harus melihat ke situ. Jadi ini paradigma di orang tua, Bapak Ibu sekalian juga harus mulai melihat berkembang. Jangan sampai menyekolahkan anak hanya pengen cari murah, tapi nanti hasilnya bagaimana. Tetapi bahwa kalau kita berani menyekolahkan di sekolah Katolik, walaupun harus bayar, walaupun harus mahal, tetapi inilah nilai yang harus kita kembangkan. Ya, sekarang kan kadang-kadang kita bisa beli barang yang mahal, ya kan, bisa kan?
Tapi kalau menyekolahkan anak yang 5 kok masih ragu-ragu, masih takut ya, atau masih eman-eman. Nah ini yang harus kita mulai juga kita pikirkan. Jadi sekolah-sekolah yang didirikan oleh gereja, oleh umat awam yang baik hati, sekarang bagaimana kita jaga. Salah satu caranya adalah bagaimana kita orang tua, ya putra-putrinya untuk menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik. Itu harapannya tadi. Baik Romo. Para pemirsa di rumah, dalam kata pengantar salah satu dokumen Konsili Vatikan kedua, yakni Gravissimus Educationis, dokumen tentang pendidikan Kristen, dikatakan untuk melaksanakan perintah pendirinya yang ilahi, yakni mewartakan misteri keselamatan kepada semua orang yang membaharui segalanya dalam Kristus, Bunda Gereja yang kudus wajib memelihara perhidup manusia seutuhnya juga di dunia ini sejauh berhubungan dengan panggilan surgawinya. Maka para pemirsa, gereja berperan serta dalam pengembangan diri dan perluasan pendidikan. Dan menurut Gravissimus Educationis, tujuan pendidikan dalam arti sesungguhnya adalah mencapai pembinaan pribadi manusia dalam perspektif tujuan terakhirnya demi kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat. Terima kasih Romo Sutris atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbincang-bincang tentang dunia pendidikan, secara khusus pendidikan Katolik, yakni Sekolah Saperius. Semoga perbincangan kita ini ya membawa pencerahan, membawa semangat, terutama orang tua Katolik ya, untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Katolik, karena nilai-nilai yang telah disampaikan oleh Romo tadi sangat luar biasa. Para pemirsa, demikian bincang-bincang kami dengan Romo Sutris. Nantikan perbincangan lainnya dalam tema yang lainnya dalam channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dadah.